ini teman-teman, tadi pembukaan aja. ANC yang dianut di Indonesia saat ini adalah 6 kali. Oke, kalau dulu hanya 4 kali. Dulu trimester 1, 1 kali. Trimester 2, 1 kali. Trimester 3, 2 kali. Nah, sekarang harus 6 kali. Trimester 1, 2 kali. Trimester 2, 1 kali. Trimester 3, 3 kali. Untuk ketemu dokter, cukup 2 kali, yaitu pada pertemuan trimester 1 dan pertemuan trimester 3. Dan dokter di sini bukan hanya ketemu muka doang, diharapkan dokter bisa melakukan USG. Nah, teman-teman dokter umum diharapkan bisa melakukan USG dasar terbatas. Nah, itu sudah saya sharingkan teorinya di pertemuan yang lalu. Nah, kenapa harus melakukan pemeriksaan USG? Karena di trimester 1 itu sangat krusial. Teman-teman harus bisa menentukan ini hamilnya 1 atau 2 atau 3. Teman-teman harus bisa menentukan nih hamilnya dalam rahim atau di luar rahim. Teman-teman harus memastikan apakah hamilnya ini detak jantungnya ada. Oke. Nah, trimester ketiga, teman-teman di sini ada 3 kali. 1 kali dengan dokter. Melihat apa? Trimester 1 kan belum bisa lihat plasenta, belum bisa lihat air ketumban. Nah, disinilah teman-teman melihat bayinya tumbuhnya gimana. Cukup beratnya, kemudian plasentanya menutupi jalan lahir atau tidak. Itu yang paling penting ya. Atau yang ketiga adalah air ketubannya. Oh, air ketuban sedikit nih. Mungkin banyak IGR. Ini tidak ideal, tapi ini minimal yang harus dilakukan. Paham ya? Ini tidak ideal, tapi minimal harus dilakukan. Karena kalau USG hanya pada trimester 3, teman-teman mungkin akan terskip pasien-pasien yang bayinya mengalami IGR, pertumbuhan janin terhambat, intrauterine growth restriction, atau sekarang bahasa kerennya yang terbaru adalah FGR, fetal growth restriction, istilah barunya. Nah, karena menentukan FGR itu harus minimal 2 kali pemeriksaan USG. Susah sekali hanya untuk 1 kali. Nah, ini minimal ya. Oh ya, kenapa pada trimester 1 harus dokter umum yang ketemu dokter umum? Karena begitu ini ada kelainan, harus rujuk. Oke. Nah, kalau tidak ada kelainan, lanjutkanlah kehamilan. Begitu di trimester 3 ada kelainan lagi nih, placenta previa, segala macam, air ketuban sedikit, rujuk. Jadi, yang paling penting ada trimester 1 dan trimester 3. Ini udah tahu nih, pas sudah hafal. 10T, timbang, jadi berat badan dilihat, tinggi badan berapa, tekanan darahnya berapa, status gizi ya, puncak rahim, fundus uteri. Ini bidan biasanya pinter banget loh. Usia sekian minggu dia cek kok TFU-nya sekian, rujuk USG. Sekarang pinter banget hanya dengan PF. Jadi teman-teman harus memperkuat anamnesis dan PF. Saya USG, wah bener IGR, pinter banget bidannya. Saya omongin ke Bu, ini bidan ibu pinter loh Bu, dia tahu bayi ibu ini tumbuhnya nggak bagus, maka dia rujuk ke saya, gitu ya. DJJ, kemudian tetanus, tablet tambah darah. Ini minimal sekali loh ya tablet tambah darah, karena harus ada pemberian kalsium juga, bukan hanya tablet tambah darah. Teman-teman, tablet tambah darah itu bukan hanya Fe isinya ya, tapi ada vitamin C dan asam folat juga. Itu untuk memperbantu, asam folat itu untuk membantu pembentukan eritrosit, sementara vitamin C itu membantu penyerapan dari Fe. Jadi disebut tablet tambah darah, jangan sebut tablet Fe, ini paling banyak salah. Tes laboratorium, mana kita nggak bisa tahu nih kan, kira-kira doang, oh konjungtiva sekian gitu ya. Oh, nggak bisa nih tahu 9,1, siapa yang bisa tahu gitu, nggak bisa ya. Tata laksana dan temu bicara konseling. Biasanya apa? Ibu-ibu itu paling bawel. Maunya apa? Ibu itu ada yang bawel. Saya maunya makan es krim terus dok, biar bayi saya gede. Nah, di sini teman-teman harus edukasi. Ibu, bukan makan es krim yang bikin gede. Ya dok, ada lagi, saya suka makan es dok, biar bayinya gede. Ibu, kalau esnya es kosong, itu nggak akan bikin gede. Disinilah perlu untuk dilakukan temu bicara terhadap ibu-ibu hamil yang kadang-kadang denger mitos. Keseringan sekarang apa? TikTok. Banyak banget tuh edukasi yang salah di TikTok ya, tapi diikutin tuh. Rata-rata tuh dari TikTok. Bu, tahu dari mana? TikTok, dok. Kalau nggak suami yang dia suka nonton TikTok, dok. Waduh, saya nggak ngerti itu edukasi banyak yang salah. Nah, ini teman-teman.
Sekarang ada buku ANC tahun 2020 tuh, terbaru ya. Itu sudah disahkan dan ini sudah dievaluasi juga oleh Prof. Ovi ya, Prof. Ovi dari FKUI. Ini teman-teman yang tadi saya bilang harus melihat dari berat badan. Ini di buku pink yang terbaru, teman-teman jangan bingung ya, buku pink itu yang terbaru ada yang lama. Kalau masih pakai yang lama itu mungkin stok lama tuh yang dihabisin, belum selesai itu. Nah, saya yakin dalam beberapa tahun ke depan yang lama akan habis. Nah, diganti dengan yang baru. Kalau ini nggak ada berarti itu bukunya lama. Nah, kalau dulu itu berupa tabel-tabel. Jadi teman-teman ngisi tanggal, berat badan berapa, ini berapa, ini berapa. Yang sebelah kanan ini sudah berupa grafik. Jadi tiap kali datang diisi aja grafiknya. Nggak usah diisi ke tabel. Dulu tabel, sekarang grafik. Nah, sebelah kiri ada berat badan. Ini teman-teman lihat. Kalau diisi di berat badannya berapa, prakamilan, IMT-nya berapa, IMT-nya kalau misalnya kurang dari 18,5 berarti ini adalah underweight. Maka teman-teman mengisi nih, dia di sini. Lihat di sini ya. Nah, berat badan sesuai kehamilan nih. Berarti yang normalnya adalah dia harus meningkat. Lihat ya, kalau underweight, selama kehamilan, berat badannya harus naik. Pada saat 40 minggu dia paling tinggi border atasnya ya. Nah, kalau misalnya dia overweight aja, obesitas, teman-teman harus lihat di sini. Yang obesitas itu yang warna hijau ya, sorry, ini kan biru nih ya, sebenarnya salah ini warna hijau. Ini adalah peningkatan berat badan tidak boleh terlalu tinggi, tetap meningkat tapi nggak boleh terlalu tinggi. Maka di sini teman-teman udah gampang sekali. Oh beratnya sekian plot, beratnya sekian plot, beratnya sekian plot. Oh ibu sesuai, oh ibu nggak sesuai, ibu harus makan ini makan itu. Ingat teman-teman, meningkatkan berat badan bukan seperti kita menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan kita harus mengurangi makan berlemak, benar nggak? Nah kalau disuruh meningkatkan berat badan, jangan disuruh makan berlemak ya. Bu harus makan gorengan nih banyak-banyak biar berat badan naik. Bu harus makan es nih, makan gula nih biar berat badan naik. Tapi tetap harus sesuai dengan piringku dan nutrisi seimbang. Nah di sebelah kanan kita lihat, ini sudah ada grafik nih teman-teman. Ini kayak mirip-mirip partograf ya, tapi beda ya. Nah ini ada usia gestasinya berapa, DJJ-nya berapa, jadi semua udah record nih di sini. Pakai aja Stabilo buat ngewarnain, gampang sekali nih. Atau apa namanya? Pakai spidol tuh ya, karena itu tulisannya agak tebal. Nah di sini mulai ukur TFU-nya berapa, tensinya berapa, diukur di sini tiap kali kedatangan. Jadi ini udah bagus sekali nih, bagus sekali. Teman-teman nggak usah pakai tabel, tinggal ngeliat grafik aja, oh tensinya kok mulai naik ya, gitu ya. Di sini dibutuhkan ketelitian seorang dokter, feeling dan naluri. Wah ini mulai naik bu, ini bahaya bu. Kok sekarang mulai naik ya bu ya? Bu besok datang lagi ya, kita cek lagi ya. Di bawahnya udah ada juga nih pemeriksaan nih, udah diberikan aspilet atau enggak. Kenapa aspilet dimasukin? Karena aspilet itu diberikan sekarang untuk pencegahan preeklamsi teman-teman. Begitu ketahuan terdapat resiko preeklamsi, maka sudah boleh diberikan aspilet atau aspiren asetosal di atas 14 minggu dan sebelum 16 minggu. Jadi saat 14 dan 16 minggu itu adalah masa emas untuk diberikan asetosal. Karena sudah ada evidence base-nya bahwa itu akan mencegah terjadi preeklamsi. Jadi kalau ada riwayat preeklamsi, ada diabetes, kemudian ada hipertensi kronik, sudah boleh diberikan aspirat ya. Jangan terlalu cepat ya, karena aspirat itu kategori C pada usia kehamilan kurang dari 14 minggu. Ini trimester 1 teman-teman. Trimester 1. Tadi kan di trimester 1 dokter harus periksa pasien, benar ya? Dan trimester 3, apa yang diperiksa? Nah, ini dokter harus periksa sklera, konjungtiva. Ini pemeriksaan fisik. Oke. Nah, di trimester 1 ini sudah ada tuntutan bahwa seorang dokter umum bisa melakukan pemeriksaan USG. Apa yang diperiksa? Nggak usah dihafal, teman-teman kata aja nih. Kau lupa nggak apa-apa. Lihat, udah ada tulisannya kok, nyontek nggak apa-apa. GS ada nggak? Oh, baru kelihatan GS. Bu, baru usia 6 minggu, Bu, bayinya belum kelihatan. Datang lagi ya, Bu, 2 minggu, kita ukur CRL. Keren ya. Wah, ini dokter kandungan apa dokter umum gitu ya. Terus DJJ-nya ada nggak sesuai usia kehamilan berapa minggu? Karena ini yang dipakai untuk menentukan usia kehamilan. Kalau HT dan USG trimester 1 terjadi perbedaan sebanyak lebih dari 7 hari atau 1 minggu, maka yang dipakai adalah
USG. Saya baru ngepost reels di IG bagaimana menentukan usia kehamilan yang lebih tepat. Nah, itu banyak banget yang komen. Itu menjadi salah satu reels favorit ya. Jadi kalau sudah lebih dari 7 hari, maka yang dipakai adalah USG trimester 1, tapi kalau kurang dari 7 hari, maka yang dipakai adalah HPHT. Kenapa? Karena USG pada trimester 1 itu bisa bergeser selama 7 hari, gitu ya, keakuratannya. Nah, jadi plus minus 3 hari tuh bisa lari. Nah, ini hasil USG ditulis di sini. Atau boleh ditempel di sini. Tulisannya kan di sini. Taksiran persalinan berapa? Nah, nih, pada trimester 1 juga dilakukan screening pemeriksaan laboratorium. Ini dasar sekali, teman-teman. HB berapa, golongan darah dan rhesus apa. Kenapa? Mempersiapkan. Ternyata ibunya anemia, udah tahu nih, kumpulin 10 orang, siapa yang golongan darah B, misalnya ibunya B. Kumpulin pas hari H, pas lahiran, waduh nih ada mau terjadi pasiennya anemia nih, butuh transfusi atau terjadi HPP. Udah tahu nih orang-orangnya siapa aja yang harus dimintain pertolongan. Bukan baru nyari nih. Jadi udah dipersiapkan. Itulah gunanya hamil itu 9 minggu ya. Bukan cuma 2 hari, baru 2 hari dan partus gitu ya. Nah, gula darahnya sewaktu berapa? Sebenarnya saya masih kurang setuju ini dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, tapi mungkin ini yang paling bisa dilakukan di seluruh Indonesia, karena gula darah sewaktu ini juga nggak bisa terlalu dipakai sensitivitasnya untuk menentukan apakah terdapat diabetes, benar ya? Jadi tanpa mengetahui pasien itu makan apa enggak, kita cek aja di atas 200 dilakukan diabetes. Tapi kan ini tidak sensitif sebenarnya. Jadi kalau bisa teman-teman mintakan pemeriksaan darah puasa. Nah, terus ini kan infeksi ya, hepatitis, sifilis ya, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman tulis nih, dari pemeriksaan trimester 1, wah, Bu Bidan udah ngasih ke teman-teman, wah, periksa, teman-teman periksa, ANC dapat dilakukan FKTP atau dirujuk FKTP atau FKRPL ya. Nah, teman-teman harus bisa menyimpulkan di sini dari pemeriksaan ini aja. Sederhana ya. Nah, di trimester 3 teman-teman periksa apa? Teman-teman periksa di sini, yang pertama nih tulisan ya, keadaan umum. Ya, itu isi deh. Udah tahu ya kalau isi apa. Periksa lagi, periksa fisik. Ya kan? Periksa fisik. USG pada trimester 3. Ya, teman-teman bisa USG trimester 1 dan trimester 3. HPHT-nya berapa? Cek kembali. Pasiennya misalnya datang nih pada trimester 3. Teman-teman lagi HPH berapa? Kehamilan berapa? Nah, kalau trimester 3 bisa melesetnya berapa? 3 minggu ya. Jadi kalau udah dibilang 36 bisa aja 33 tuh. Meleset 3 minggu. Jadi teman-teman harus lihat HPHT. Coba disamain lagi, jangan bingung. Kalau bingung untuk konfirmasi usia kehamilan, rujuk saja. Nah, lihat ini janin hidup atau enggak, jumlah janinnya berapa, letak janinnya, intrauterin, extrauterin, presentasinya apa, perhatian. Ini semua harus teman-teman bisa kuasai. Minimal harus diperiksa apa? BPD, HC, AC, dan FL saja kalau biometri. Berikutnya adalah cairan ketuban. Nah, ini lab, periksa lab lagi. Jadi pemeriksaan lab itu minimal 2 kali. Menjelang persalinan pada trimester 3 dan pada saat mau starter tuh ya di trimester 1. Oke. Nah, di sini gizinya gimana nih? Oke, udah ada konsultasi nggak nih? Wah, ibunya minus 10. Ya, kalau boleh partus normal kan di teman-teman, kalau nggak boleh kan pasti rujuk. Nah, perlu nggak konsul ke mata? Tulislah konsul ke mata. Ya. Perlu nggak konsul ke objin? Konsullah ke objin. Terus, rencana persalinan apa di sini? Rencana persalinannya persalinan normal, seksio sesaria atau persalinan normal dengan berbantu nih. Ya, kalau misalnya perlu dirujuk, maka dirujuklah. Jangan dilakukan persalinan normal di tempat-tempat. Di sini rencana kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu sudah direncanakan pada trimester ketiga ya, teman-teman. Rencana persalinan dan rencana kontrasepsi. Jangan waktu begitu ibunya sudah partus lahir, Bu, ini pasang KB ya, Bu, dia udah nggak bisa denger. Ya, maka, oh ya ini kan kemarin Bu udah konseling ya, Ibu maunya suntik ya, jadi saya nggak pasang IUD ya Bu, IUD postpartum gitu ya. Nah, ini tuliskan ini semua.
Tugas teman-teman adalah pada pemeriksaan trimester 1 dan trimester 3. Berat nggak? Nggak ya, cuma selembar-selembar kan yang diisi. Nah, ini adalah screening preeklamsia. Ini juga sudah dibuat dalam bentuk yang segampang-gampangnya teman-teman bisa lakukan. Untuk yang kuning ini adalah risiko sedang. Yang merah itu adalah risiko berat atau tinggi. Kalau teman-teman sudah mendapatkan 2 yang kuning saja atau 1 yang merah saja, jadi nggak peduli ya, oh dapat 2, 1 kuning, 1 merah. 1 merah artinya adalah resiko preeklamsia. Teman-teman dapatkan 2 yang kuning, maka resiko preeklamsia. Ini udah ada penelitiannya, maka dibuat kayak gini biar gampang. Buat yang nggak ngerti patof pun tinggal ngikutin aja nih, ngikutin udah nggak salah nih ya. Kalau nggak ngikutin malah salah gitu ya. Udah aja, misalnya dia ada penyakit ginjal, dia CKD stage 5, resiko preeklamsia, maka dirujuklah ke FKTRL, ke rumah sakit gitu ya. Nih,